Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 6. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini Biksu Tong benar-benar bisa menarik roh singa dari dalam tubuh Bailang. Dan semua orang pun menyaksikan bahwa kemarahan Biksu Tong ini sangat mengerikan. Mereka semua pun kali ini juga tahu bahwa ternyata roh ini yang telah merasuki tubuh Bailang. Semua orang pun mengatakan tubuh aslinya benar-benar singa yang kebingungan. Kemudian Baisi juga berkata, "Ayo kita habisi dia bersama-sama." Kakek Tudi menjawab perkataan dari Baisi, "Tunggu dulu, jangan bertindak gegabah." Baisi pun menjawabnya, "Apa yang akan kita tunggu, kakek?" Kakek Tudi pun mengatakan, "Hal itu akan diurus sendiri oleh Biksu Tong. Kita tidak boleh ikut campur. Lihatlah itu, serigala putih telah kembali." Baisi dan Putri Tengkorak Putih pun mereka langsung melihat ke arah tubuh Bailang. Dan benar saja, kali ini Bailang sudah benar-benar kembali menjadi serigala putih seperti biasanya. Karena roh singa itu telah keluar dari dalam tubuh Bailang. Putri Tengkorak Putih lalu mengatakan, "Apakah Bailang bisa kembali ke tubuh manusianya?" Dan kakek Tudi menjawabnya, "Aku khawatir itu tidak akan bisa. Karena Bailang harus mati lebih dulu. Dan fenomena ini sudah menjadi anomali yang langka." Baisi pun berkata, "Apakah hal ini dikarenakan Bailang sangat merindukan gurunya? Karena pada saat ini, roh singa itu telah keluar dari dalam tubuh Bailang. Tapi karena obsesi Bailang pada gurunya, maka dia bertahan hidup di dunia dan kembali pada wujud aslinya, yaitu seekor serigala putih." Putri Tengkorak Putih menjawabnya, "Mungkin saja itu dilakukan Bailang karena dia khawatir bahwa arwah singa itu akan membahayakan gurunya. Makanya dia tidak ingin pergi karena seharusnya Bailang itu sudah mati dan dia benar-benar menghilang. Keberuntungan dan kemalangan itu bergantung satu sama lain. Dan singa itu benar-benar menyedihkan." Roh singa yang telah keluar dari dalam tubuh Bailang kali ini berubah menjadi seorang bocah. Dan dia bernama roh singa Ajiu. Semua orang pun kini melihat wujud asli dari roh singa, yang ternyata hanya seorang bocah kecil. Lalu Baisi pun mengeluarkan kekuatan dari dalam tangannya dan dia pun berkata, "Kenapa kita harus ragu-ragu? Karena aku sekarang akan membunuhnya sendiri." Kakek Tudi pun mengatakan pada Baisi, "Tunggu sebentar. Hidup dan mati seseorang itu harus diputuskan oleh Biksu Tong. Karena kali ini sudah cukup banyak kematian dari kejadian hari ini." Roh singa ini sekarang dalam keadaan panik dan dia tidak tahu harus kemana. Kenapa kita harus repot-repot untuk membunuhnya? Biarkan saja dia kabur dari sini. Karena kita telah menanggung banyak kerugian hari ini. Dan benar saja, Ajiu pun kini melarikan diri dari tempat itu dan menyisakan sebuah kerusakan pada Hotel Biksu Tong. Langit pun tiba-tiba menjadi gelap dan akan turun hujan. Hujan pun kini turun dari langit. Dan Biksu Tong berjalan perlahan mendekati semua orang. Orang-orang yang melihat Biksu Tong berjalan secara perlahan, mereka mengatakan Biksu Tong terlihat baik-baik saja. Dan Sang Biksu terlihat sama seperti sebelumnya. "Apakah dia telah menemukan momentum yang bagus?" kata Monster Rakun. Dan tiba-tiba saja Baisi pun meninju wajah dari Monster Rakun itu. Dan saat ini Biksu Tong berdiri di depan tubuh Subaji. Dia pun berkata, "Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena akulah yang memegang kendali sehingga aku yang telah membunuh dua muridku yang lain." Biksu Tong juga berkata, "Wucing akan baik-baik saja karena dia adalah muridku yang berbeda." Biksu Tong pun kemudian menengok ke arah Sa Wucing dan Biksu Tong kembali mengatakan, "Wucing memiliki kemampuan untuk datang dan pergi dari dunia bawah dan dia pasti bisa kembali. Tapi saat ini
topeng dari Shao Wuqing telah berubah menjadi warna biru. Dan Biksu Tong pun berlari menghampiri topeng Shao Wuqing itu. Biksu Tong pun mengambil topeng Shao Wuqing dan dia menangis lalu mengatakan, "Wuqing, kamu kenapa? Kamu tidak akan mati seperti ini kan? Aku gurumu menunggumu untuk kembali ke tempat ini. Wuqing, jangan biarkan gurumu ini menunggu terlalu lama." Hujan pun terus mengguyur dan semakin deras. Hal itu menyebabkan genangan air di tempat itu. Dan Biksu Tong yang menunggu Shao Wuqing, dia melihat Wuqing masih tidak bergerak dengan topengnya itu. Kemudian Biksu Tong mengatakan, "Wuqing, apakah sangat sulit untuk dirimu kembali saat ini?" Sekian lama Biksu Tong menunggu, tapi topeng dari Shao Wuqing tetap tidak ada respon. Dan Biksu Tong pun berkata, "Ini tidak mungkin, ini tidak akan terjadi. Karena sekarang kamu dan Subazhi benar-benar telah mati." Dalam kesedihannya itu, Bailang yang berwujud serigala, dia menghampiri Biksu Tong. Dan Bailang pun sekarang berada di depan Biksu Tong yang sedang meratapi kematian dari Shao Wuqing dan juga Subazhi. Hujan pun juga tidak reda, dan sejak kejadian ini, seluruh jalan monster dipenuhi dengan kesedihan. Makhluk kecil seperti ikan yang berwarna pink pun kembali muncul dan dia mengeluarkan sutranya untuk melilit tubuh dari Subazhi agar tubuh dari Subazhi ini tidak membusuk. Tapi Biksu Tong tetap saja tidak mau berdiri dari tempat itu. Biksu Tong juga tidak makan dan juga tidak minum. Sampai-sampai Baisi datang ke tempat itu membawakan Biksu Tong makanan. Tapi Biksu Tong tidak menyentuhnya sama sekali dan masih meratapi kematian Subazhi dan Shao Wuqing. Dalam kesedihannya itu, Bailang setia menemani Biksu Tong. Dan kali ini datang peri-peri kecil bercahaya yang mendekati Biksu Tong. Tapi hal itu juga tidak mengubah apapun. Karena rasa sakit dan depresi yang Biksu Tong alami saat ini benar-benar telah membuatnya terpukul. Dan sekarang Biksu Tong benar-benar terkubur di dalam kesedihannya. Putri Tengkorak Putih yang melihat Biksu Tong seperti itu, dirinya pun mengatakan, "Biksu, kamu tidak bisa seperti ini terus. Semua orang yang melihatmu tidak tahan. Dan rasa sakit ini sungguh sangat memilukan. Karena itu terlalu menyakitkan. Dan di dunia ini sudah tidak ada yang bisa membantu Biksu Tong yang telah terjatuh di dalam kesedihannya." Kita langsung berpindah ke alam bakar di mana Sun Wukong berada. Di sana terlihatlah Sun Wukong yang berjalan di jembatan reinkarnasi sambil menyeret tongkat ruyinya. Seretan tongkat ruyi itu pun membuat jembatan reinkarnasi menjadi rusak. Lalu Jiu Kuan Yi pun muncul dan berkata, "Cukup, ini adalah dunia bawah. Dunia ini memiliki aturan tersendiri. Apakah kamu mengerti, Sun Wukong? Kamu telah mendatangkan malapetaka di dunia bawah 2 hari terakhir ini. Kamu jangan sembarangan untuk menghancurkan jembatan reinkarnasi." Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Jiu Kuan Yi. "Oh ya? Apakah kamu akan bertindak?" Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun kali ini berteriak dengan sangat kencang. Hal ini membuat Jiu Kuan Yi menjadi terkejut karena teriakan Sun Wukong ini mampu membelah langit dunia bawah. Dan teriakan itu seolah-olah mampu menembus sampai dunia manusia. Dan benar saja, teriakan yang dilakukan Sun Wukong itu kali ini menembus sampai ke tempat Biksu Tong. Jiu Kuan Yi pun berkata pada Sun Wukong, "Hei Sun Wukong, kamu telah melakukan kehancuran di mana-mana. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Sun Wukong pun dengan tersenyum menjawab perkataan dari Jiu Kuan Yi. "Oh iya? Kalau begitu aku akan memberitahumu, teman lamaku." Dan Sun Wukong pun kini mengangkat tongkat ruyinya. Dia juga berkata pada Jiu Kuan Yi, "Jika Sun Wukong ini tidak membawa jiwa dari kedua adikku kembali ke dunia, maka guruku, dia akan hidup dalam kesedihan selamanya. Dan dia tidak akan bisa kembali mengangkat kepalanya. Sebagai seorang murid, apakah aku harus berdiri dan menonton saja? Aku tidak akan bisa melakukan hal itu. Jadi aku harus mengambil kembali jiwa dari Subazhi dan juga Shao Wuqing." Mendengar perkataan dari Sun Wukong itu, Jiu Kuan Yi pun menjawabnya, "Sun Wukong, kamu lancang sekali. Dunia bawah ini tidak akan mengizinkanmu menjadi orang yang bodoh seperti itu." Dan Sun Wukong kembali mengatakan pada Jiu Kuan Yi, "Benarkah? Jika memang seperti ini, maka hanya ada satu cara, hancurkan." Jiu Kuan Yi pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh Sun Wukong. Dan dia menjawabnya,
hancurkan. Dan Sun Wukong pun kembali berkata pada Jiu Kuan Yi, "Itu benar, aku akan menghancurkan seluruh dunia bawah ini dan akan aku ratakan dengan tanah." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan benar-benar menghancurkan dunia bawah dan membawa kembali jiwa dari Shao Wuqing dan Subaji agar mereka menjadi hidup kembali? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas chapter 7. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sun Wukong yang akan mengamuk di dunia bawah, dia pun mengatakan bahwa dia akan menghancurkan dunia bawah ini rata dengan tanah. Kemudian Sun Wukong memukulkan tongkat ruyinya dan mengeluarkan sekumpulan arwah dari dalam tongkat itu. Arwah yang keluar dari dalam tongkat Sun Wukong kali ini menyasar Jiu Kuan Yi yang ada di depannya. Jiu Kuan Yi pun mengatakan pada Sun Wukong, "Hei, apa yang kau lakukan Sun Wukong? Kamu sangat kurang ajar." Sun Wukong menjawab perkataan dari Jiu Kuan Yi, "Itu hanyalah kelompok hantu yang lapar. Dan hantu ini akan kuberikan padamu sebagai hadiah." Dan tiba-tiba saja, sekelompok hantu lapar itu pun saat ini terkena sebuah sabetan pedang. Yang ternyata sabetan itu dilakukan oleh roh api yang muncul di depan Jiu Kuan Yi. Kemudian Jiu Kuan Yi berkata pada Sun Wukong, "Hei Raja Monyet, leluconmu ini sungguh tidak lucu dan akan berakhir saat ini juga." Setelah mengatakan seperti itu, kali ini Jiu Kuan Yi menyuruh roh api untuk melakukan serangan pada Sun Wukong. Lalu Sun Wukong kali ini mengatakan, "Hei, siapa kamu? Beraninya kau berlari di depanku dan menantang seorang raja kera yang hebat." Dan kali ini, roh api yang sudah berlari di depan Sun Wukong, dia pun mengeluarkan serangan yang langsung ditahan oleh tongkat ruyi milik Sun Wukong. Sun Wukong lalu mengibaskan tongkatnya yang membuat roh api itu terpental dari Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong berkata, "Hei roh api, kemarahanku ini lebih kuat darimu. Apakah kamu ingin mencobanya? Kamu hanyalah api kecil yang cukup untuk menghangatkan biji pelerku." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong mengayunkan tongkat ruyinya yang langsung mengenai perut dari roh api ini. Tapi kali ini Sun Wukong dibuat terkejut karena ternyata perutnya kosong dan pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong menembus begitu saja. Jiu Kuan Yi pun kini tersenyum karena Sun Wukong tidak dapat menyerang roh api miliknya. Roh api itu pun kembali dengan pedangnya dan dia juga akan melakukan serangan kembali pada Sun Wukong. Tapi Sun Wukong dengan santai mengatakan, "Roh api, apakah kamu akan mencoba melawanku? Jika begitu, aku akan menghadapimu," teriak Sun Wukong. Sambil berteriak, Sun Wukong pun kini melompat dan akan memukulkan tongkat ruyinya pada si roh api. Dan Sun Wukong mengatakan, "Roh api, aku akan memberikanmu satu hadiah dan terimalah ini." Pukulan tongkat yang dilakukan oleh Sun Wukong itu kali ini mampu meretakkan kepala dari roh api. Kemudian Sun Wukong akan kembali melakukan pukulan lagi dan dia mengatakan, "Wahai roh api, kembalilah kamu ke tempat asalmu." Tapi pukulan keras yang dilakukan Sun Wukong itu ternyata tidak mampu menghancurkan kepala dari roh api. Dan kali ini Jiu Kuan Yi mengatakan, "Roh api ini tidak akan ada habisnya. Hei Raja Kera, apa kau pikir kamu memiliki kemampuan lain?" Sun Wukong pun tersenyum mendengar kata-kata dari Jiu Kuan Yi. Sambil menghindari serangan yang dilakukan oleh roh api, Sun Wukong kembali mengatakan, "Jiu Kuan Yi, kata-katamu sebagai teman lamaku itu sangat bagus. Karena kata-kata itu benar-benar membuatku kecewa. Tapi ini juga sangat cocok karena aku menjadi bersemangat untuk bertarung." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong kini akan melakukan pukulan yang keras pada si roh api dan dia berteriak, "Tongkat emas harapan Raja Kera juga tidak akan ada habisnya." Dan benar saja, pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong itu begitu keras dan banyak sehingga membuat roh api itu tercincang menjadi banyak sekali. Kita langsung berpindah ke tempat Biksu Tong. Pada saat ini, awan gelap di atas tubuh Biksu Tong mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Dan tiba-tiba saja dari dahi Biksu Tong keluar sebuah cahaya yang terang. Cahaya itu pun juga dapat berbicara, yang ternyata asal dari cahaya itu dari serpihan batu yang dibawa oleh Biksu Tong. Serpihan batu itu pun kali ini mulai berbicara. "Tang Sancang, ternyata aku salah. Itu karena bertemu denganmu dan akhirnya mempengaruhiku. Tapi itu semua karena aku percaya bahwa yang kamu katakan itu
adalah cinta yang besar yang membuatku ragu lagi dan lagi. Sampai akhirnya aku sampai di batas ini. Cerita pun kemudian flashback ke masa kecil Biksu Tong. Pada saat itu, Biksu Tong kecil sedang berlarian mengejar seekor capung yang ekornya diikat dengan tali dan batu. Dan capung itu berteriak pada Biksu Tong, "Jangan ganggu aku, itu tidak berguna." Kemudian Biksu Tong yang berlari, dia pun berhasil menangkap tali yang terikat dengan capung itu. Biksu Tong kemudian menarik talinya yang membuat si capung kali ini terjatuh dan mati. Melihat si capung mati, Biksu Tong pun kini mengatakan, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Kenapa kamu malah ingin kabur dariku? Lihatlah, akhirnya kamu seperti ini kan?" Di saat Biksu Tong merasa sedih karena capungnya mati, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Wahai anakku, apakah sekarang kamu menyesali atas perbuatanmu?" Biksu Tong pun menoleh, lalu dia mengatakan, "Siapa itu?" Dan ternyata ada seorang wanita yang duduk di atas batu bulat. Wanita itu pun mengatakan, "Apakah kamu tahu kenapa kamu tidak bahagia? Hei anakku, kamu itu tidak bahagia karena kamu belum menembus kebaikan yang besar dan cinta yang agung. Itulah alasannya." Biksu Tong pun tertarik dengan wanita itu. Dia pun mendekatinya lalu bertanya, "Jadi bagaimana jika hal itu ditembus? Apakah aku akan sangat bahagia?" Wanita itu pun menjawab, "Jangan khawatir. Jika aku menceritakan sebuah kisah, kamu pasti akan mengerti." Dan kali ini, wanita itu pun mulai bercerita pada Biksu Tong. "Hai Tangsan kecil, perkenalkan, aku adalah roh batu dan aku akan mulai bercerita padamu. Pada suatu hari, seekor ular datang padaku untuk berlindung dari angin dan hujan. Dan pada saat itu, aku berpikir aku mengizinkannya karena itu adalah sebuah kebaikan dan cinta yang besar. Tapi ternyata pada saat itu juga ada seekor katak yang berlindung di balik tubuhku. Dan tiba-tiba saja katak itu pun dimakan oleh sang ular. Sekarang katakan padaku, dari cerita itu, apakah aku melakukan sesuatu yang salah pada si katak?" Mendengar cerita itu, Biksu Tong kecil menutup telinganya dan dia pun berlari karena dia tidak mau lagi mendengar cerita dari si roh batu. Roh batu pun berkata pada Biksu Tong, "Jika kamu tidak mengerti hari ini tidak masalah, karena aku punya cerita lain untukmu." Keesokan harinya, Biksu Tong kembali menghampiri batu bulat itu. Kemudian roh batu kembali muncul di atasnya. Melihat kedatangan dari Biksu Tong ini, roh batu langsung mengatakan, "Sepertinya hari ini kamu sangat bahagia." Dan tiba-tiba saja, Biksu Tong memberikan roh batu sebuah roti dan mengatakan, "Silakan makan roti ini." Roh batu pun mengambil roti yang diberikan oleh Biksu Tong dan dia mengucapkan, "Terima kasih atas roti ini. Dan terima kasih karena kamu sudah tidak marah padaku." Melihat roh batu menerima roti pemberiannya, Biksu Tong kali ini tersenyum seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari pikirannya. Kemudian roh batu itu pun menggigit roti yang diberikan oleh Biksu Tong. Dan lalu Biksu Tong mengatakan, "Hei roh batu, apakah kamu tahu bahwa roti kukus ini adalah roti curian? Yang artinya roti kukus ini bersalah dan kamu juga bersalah karena telah memakannya." Roh batu pun menjawab perkataan dari Biksu Tong, "Hai Tangsan, roti ini tidak bersalah dan aku pun juga tidak bersalah. Karena yang melakukan pencurian itu adalah dirimu. Jadi dosanya akan ditanggung olehmu dan dosa itu akan bersemayam di dalam hatimu dan itu tidak akan berlaku pada diriku." Biksu Tong kecil menjadi bingung dengan apa yang dikatakan oleh si roh batu. Kemudian Biksu Tong kecil kali ini duduk untuk mendengarkan penjelasan dari roh batu. Dan sejak saat itulah roh batu ini tahu bahwa Biksu Tong ini adalah orang yang terpilih dan dia memenuhi syarat untuk menjadi Tang Sancang, yaitu orang hebat dari Tibet. Kita berpindah ke pertarungan Sun Wukong melawan roh api. Sun Wukong mengatakan pada roh api bahwa tidak sulit untuk mengalahkan dirinya. Dan apakah kali ini roh api mampu menerima serangan yang akan dilakukan oleh Sun Wukong? Mendengar Sun Wukong yang sepertinya akan sangat marah, roh api kali ini melongo.
Dan tiba-tiba saja Sun Wukong mengacungkan tongkat ruyinya. Kemudian dia mengatakan, "Lihatlah ini, aku akan mengeluarkan jurus penghancur langit." Kemudian Sun Wukong menusukkan tongkat ruyinya di perut roh api, dan dia memutarkan tongkat ruyi itu. Putaran yang dilakukan oleh Sun Wukong semakin lama semakin kencang dan semakin banyak. Dan akibat putaran tongkat ruyi yang dilakukan oleh Sun Wukong itu, kali ini roh api benar-benar terbelah menjadi banyak sekali. Setelah roh api lenyap dari tempat itu, Sun Wukong kali ini akan menyerang Jiu Kuanyi yang ada di depannya. Dan Sun Wukong kali ini berteriak, "Hai Jiu Kuanyi, orang yang kamu kirim kali ini sudah menghilang. Lihatlah apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan pergerakanku." Melihat Sun Wukong yang akan menyerang dirinya, Jiu Kuanyi tetap diam saja di tempat itu. Hingga akhirnya tongkat ruyi dari Sun Wukong ini mengenai Jiu Kuanyi. Lalu Jiu Kuanyi berubah menjadi sebuah asap. Dan Sun Wukong mengatakan, "Seperti yang sudah kuduga, bahwa Jiu Kuanyi ini ternyata palsu. Faktanya, teman lamaku Jiu Kuanyi adalah orang yang paling tahu kepribadianku. Aku sengaja membuat masalah dalam 2 hari ini karena aku ingin bernegosiasi dengan temanku. Tapi ternyata temanku itu tidak muncul. Hei Jiu Kuanyi, kamu adalah orang yang paling tahu karakterku. Dan kamu pasti tahu bahwa aku juga tidak boleh tersinggung. Jadi sekarang aku telah memutuskan satu hal. Aku berpikir sesuatu telah terjadi di alam bawah. Dan temanku Jiu Kuanyi, sang penguasa alam baka, telah sepenuhnya digantikan." Sun Wukong pun kali ini melompat dan akan menghancurkan alam baka. Sambil melompat itu, Sun Wukong mengatakan, "Siapa yang berani melakukan pemberontakan dan berusaha merebut tahta serta mengubah dinasti, beraninya kalian menggantikan temanku Jiu Kuanyi. Raja kera ini akan mengubah kalian menjadi debu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya masalah apa yang telah terjadi di alam baka ini, dan kenapa Jiu Kuanyi sampai digantikan oleh seseorang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas chapter 8. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Sun Wukong sangat marah sekali. Dia pun mengangkat tongkatnya dan akan menghancurkan alam baka sambil mengatakan, "Siapa yang berani memberontak dan merebut tahta dari temanku Jiu Kuanyi dan akan mengubah dinasti ini, keluarlah kalian dan hadapi diriku." Tongkat itu pun disabetkan ke lantai alam baka hingga hancur. Sun Wukong yang kala itu mengamuk. Tiba-tiba saja segerombolan dari tengkorak keluar untuk menantangnya. Melihat para tengkorak itu akan bertarung melawannya, Sun Wukong berkata, "Apa-apaan ini? Makhluk kecil seperti ini datang untuk menantangku. Aku tidak punya waktu untuk bertarung dengan kalian. Berikanlah aku lawan yang lebih kuat." Kemudian Sun Wukong pun berteriak. Teriakan dari Sun Wukong itu dapat menghancurkan para tengkorak dengan sangat mudah. Dan Sun Wukong masih saja mengatakan, "Kirim seseorang yang memiliki kemampuan lebih untuk bertarung bersamaku." Dan tiba-tiba saja di depan Sun Wukong terlihat bayangan seseorang. Sun Wukong lalu mengatakan, "Akhirnya ada orang yang lumayan pantas datang untuk menjadi lawanku. Ayo datanglah kemari." Dan ternyata bayangan hitam itu adalah monster tengkorak emas. Dia pun mengangkat senjatanya lalu menghalau serangan teriakan dari Sun Wukong dengan mudah. Sun Wukong pun kali ini bersemangat untuk bertarung dengan tengkorak emas. Dia pun memutar-mutarkan tongkat ruyinya yang akan diadu dengan paluh milik tengkorak emas. Dan benar saja, pukulan terkuat dari mereka berdua kini saling beradu. Sambil menahan pukulan yang dilakukan oleh tengkorak emas, Sun Wukong mengatakan, "Biarkan aku menikmati pertarungan ini." Kita langsung berpindah ke tempat Biksu Tong. Pada saat itu Biksu Tong masih saja mengobrol dengan roh batu. Biksu Tong pun bertanya, "Aku masih tidak mengerti. Benarkah segala sesuatu di dunia ini, tidak peduli seberapa besar atau kecil, memiliki sebab dan akibat? Apakah jika aku minum 1 tengguk, kemudian aku ngiler, dan aku makan sesuap nasi, kemudian aku pakai sandal jerami dan lain-lain, apakah itu adalah hasil dari sebab dan akibat?" Roh batu menjawab perkataan dari Biksu Tong, "Segala sesuatu itu memang lahir dari sebab dan akibat. Dan jika ada sebab, pasti akan muncul sebuah akibat.
Kemudian Biksu Tong bertanya lagi, apakah ini mungkin juga sebab dan akibat? Biarkan aku memberikan beberapa contoh pada dirimu. Saat kamu marah, kamu melemparku dengan kursi. Suatu hari kamu terluka dan kamu beristirahat di kursi itu. Apakah ini adalah sebab dan akibat? Atau pada suatu ketika ada orang yang mabuk lalu memecahkan kaca, dan di hari tertentu dia menggores kaca tersebut dengan perlahan, dan apakah itu juga sebab dan akibat? Roh batu pun menjawab semua pertanyaan Biksu Tong itu dengan sebuah cerita. Dan setiap harinya Biksu Tong selalu belajar dengan roh batu sampai dirinya tumbuh dewasa. Dan dari cerita-cerita roh batu itu, semuanya memiliki sebuah pembelajaran tentang arti kebijaksanaan yang besar. Hingga suatu hari, Biksu Tong bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan ini pelatihan macam apa? Roh batu itu pun menjawab, ini adalah sebuah pelatihan yang besar. Dan ini adalah alam kebijaksanaan yang mungkin harus kamu kuasai. Karena ini akan menjadi sebuah pengalaman. Sambil tersenyum, roh batu terus mengatakan pada Biksu Tong, apa yang disebut kebijaksanaan itu adalah sebuah akumulasi dari pengalaman. Aku telah hidup di dunia ini selama ratusan juta tahun, dan tentu saja aku telah mengalami lebih banyak pengalaman daripada dirimu. Di tempat ini ada kebahagiaan, ada kesedihan dari waktu ke waktu yang kita hadapi. Ada pula keserakahan manusia, kekuasaan, perjuangan, cinta, ada juga jutaan dari mereka. Biksu Tong lalu bertanya, apakah setiap kesaksian itu adalah sejenis pelatihan? Roh batu kembali mengatakan, aku telah menyaksikan sebuah kelahiran dari kehidupan, lalu tangisan pertama seorang anak yang datang ke dunia. Aku juga menyaksikan sepasang kekasih yang menjelang perpisahannya dan duduk di atasku. Kemudian nostalgia untuk langit bersama di bawah cahaya bintang yang terakhir sebelum perpisahan mereka. Aku juga melihat seorang anak yang berbakti berjalan-jalan dengan ibunya yang ada di punggungnya. Mereka bekerja tanpa lelah dan muncul seorang anak yang berbakti. Tapi ada juga yang sedih dan susah dan mengalami saat-saat yang sakit. Aku juga melihat banyak darah yang tersemprot pada diriku. Orang-orang saling berperang dengan kejam dan mereka menjadi makhluk yang kotor. Bertahun-tahun aku pernah menyaksikan seorang jenderal untuk dipanggil dan berjuang berdampingan bersama bawahannya. Dan tepat pada saat itu, sang jenderal mendapatkan hukuman dengan dipenggal kepalanya. Dan hal itu dilakukan oleh anak buahnya yang melakukan sebuah pengkhianatan. Dan itu semua adalah masa lalu. Apa yang aku alami telah terlalu banyak. Meskipun semua itu, aku hanya menjadi seorang pengamat. Tapi itu benar-benar bermakna di dalamnya dan membuat diriku terus berpikir sampai saat ini. Aku pun mendapatkan lebih banyak inspirasi dan pengalaman yang lebih dalam. Wawasan ini hanya akan menambah kesedihan. Biksu Tong yang mendengarkan penjelasan dari roh batu, dia hanya diam saja. Melihat roh batu yang bersedih, Biksu Tong kali ini berusaha mencoba menenangkannya, dan sang biksu akan menyentuh roh batu. Tapi hal itu tidak jadi dilakukan karena Biksu Tong berpikir bahwa dia akan membiarkan dulu roh batu merenungi kesedihannya. Dan tiba-tiba saja roh batu berkata pada Biksu Tong, "Tang Sancang, sampai jumpa." Setelah berkata seperti itu, roh batu pun menghilang dari hadapan Biksu Tong bersama dengan batu bulat itu. Biksu Tong lalu berdiri dan dia mengatakan dia telah pergi. Dan saat ini Biksu Tong yang sudah dewasa, dirinya melihat ke arah bunga dan lebah. Kemudian Biksu Tong mengatakan, apakah karena benih yang kutanam dan aku tidak tahu apakah ini sebab atau akibat, tapi saat ini bunganya bermekaran di mana-mana. Tapi cinta yang besar dan kebaikan yang besar telah ditaburkan oleh roh batu pada diriku. Dan itu telah tumbuh di dalam lubuk hatiku dan perlahan membesar lalu bermekaran. Kita berpindah ke tempat Sun Wukong yang bertarung dengan tengkorak emas. Sun Wukong yang masih menahan pukulan dari tengkorak emas, dia mengatakan bahwa pertarungan ini sangat menyenangkan. Kemudian tengkorak emas pun berkata pada Sun Wukong, "Hei monyet iblis, kemampuanmu tidak buruk ternyata." Sun Wukong pun menjawabnya, "Kamu sebaiknya menyingkir, karena jika tidak, tulang busuk yang tersisa di tubuhmu tidak akan bisa diselamatkan." Kata-kata itu membuat si tengkorak emas marah, kemudian berkata pada Sun Wukong, "Lancang sekali kamu.
dunia bawah ini tidak akan cukup kuat untuk dirimu. Tengkorak emas pun memberikan tekanan yang lebih kuat pada pukulannya kepada Sun Wukong. Tapi Sun Wukong masih dengan santai menahan pukulan dari tengkorak emas itu. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun kini memutarkan tongkat emasnya. Melihat putaran tongkat Ruyi yang dilakukan oleh Sun Wukong, tengkorak emas kini mengatakan, keterampilan monyet itu tidak buruk, dia cukup hebat. Dan Sun Wukong menjawab perkataan dari tengkorak emas. Hei tengkorak emas, kamu orang yang sangat naif bukan? Apakah kamu benar-benar hanya memiliki tulang dan tidak memiliki daging sedikit pun? Akibat perkataan dari Sun Wukong itu, tengkorak emas kini menjadi marah dan dia pun menambahkan kekuatan pada palunya. Hal itu membuat Sun Wukong terlihat cukup tertekan, tapi Sun Wukong masih berusaha untuk mendorong pukulan dari tengkorak emas, yang akhirnya saat ini tengkorak emas pun terlempar akibat dorongan yang dilakukan oleh Sun Wukong. Tapi Sun Wukong tidak diam saja. Melihat tengkorak emas yang sudah melayang di udara, Sun Wukong pun melompat dan langsung menggunakan tandukannya tepat di perut tengkorak emas. Kemudian Sun Wukong mengatakan, tengkorak emas, aku akan menyelesaikan pertarungan ini. Tengkorak emas pun kali ini tertawa pada Sun Wukong. Dan tiba-tiba saja perut dari tengkorak emas ini berubah menjadi lancip yang membuat Sun Wukong terlempar. Tengkorak emas juga mengatakan, Sun Wukong, bisakah kamu mencari dulu tentang diriku ini? Kamu hanyalah seekor monyet iblis yang masih bermimpi. Kekuatan tengkorak emasku ini melebihi dari imajinasimu. Aku adalah musuh alami dari dirimu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Sun Wukong? Apakah dia akan mengalami luka berat akibat pukulan yang dilakukan oleh tengkorak emas pada kepalanya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas chapter 9. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pukulan palu gada yang dilakukan oleh tengkorak emas pada kepala Sun Wukong membuat Sun Wukong kali ini terlempar. Kemudian tengkorak emas itu pun berkata pada Sun Wukong, Hei monyet, ternyata kamu tidak mati ya? Kenapa kamu begitu peduli dengan Jiu Kuan Yi dan hal-hal sepele yang ada di sini? Sun Wukong pun menjawabnya, kenapa? Lalu kualifikasi apa yang kamu miliki sehingga kamu berhak mengkritik Raja Kera penguasa dunia? Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong kini kembali muncul dan akan menghajar si tengkorak emas. Dan dia pun kembali mengatakan, biarkan tongkat Ruyiku ini memberikan pelajaran pada dirimu. Tongkat Ruyi pun diayunkan oleh Sun Wukong, yang kali ini mengenai leher dari tengkorak emas. Dan tengkorak emas pun kini tersungkur akibat pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong. Lalu Sun Wukong berkata pada tengkorak emas, pemberontakan yang kau lakukan cukup hebat. Kamu telah menjadi pengkhianat dari Jiu Kuan Yi. Tengkorak emas itu pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, pengkhianat. Kamu tidak bisa menyebutku dengan hal itu. Aku hanya ingin mengkoreksimu, bukannya aku mengkhianatinya. Dia telah hafal tentang dirimu sejak lama, dan itu mengkhianati diriku. Jiu Kuan Yi telah melakukan banyak hal yang tidak adil di tempat ini, dan ini semua adalah karena ulahmu Sun Wukong. Sambil mengatakan seperti itu, tengkorak emas akan menghajar Sun Wukong. Tapi lagi-lagi Sun Wukong mampu menghindari pukulan yang dilakukan oleh tengkorak emas. Sun Wukong pun lalu bertanya pada tengkorak emas, lalu apakah hubungannya pengkhianatanmu dengan Sun Wukong ini? Tengkorak emas pun menjawabnya, aku telah mengikuti Jiu Kuan Yi selama ribuan tahun dan telah melakukan yang terbaik. Tapi dia tidak pernah memberiku tubuh yang asli sama sekali. Dan sebagai gantinya, dia malah menggunakan batu keras kepala dari luar langit untuk membuat tubuhmu, yaitu tubuh monyet iblis. Kecemburuan inilah yang telah membuat tengkorak emas berkhianat pada Jiu Kuan Yi. Kemudian Sun Wukong mengatakan pada tengkorak emas, aduh tengkorak emas, ternyata hatimu sangat busuk. Kamu sungguh menyedihkan. Dan kali ini, tengkorak emas mengubah jarinya menjadi sebuah pedang yang akan langsung menebas kepala Sun Wukong. Sun Wukong dengan sigap menghindari tebasan itu, lalu dia mengatakan, wow, ternyata tebasanmu cukup bagus ya. Tengkorak emas pun menjawabnya, diamlah kau orang luar, kamu tidak lebih baik dari diriku. Dan perbuatan Jiu Kuan Yi sungguh tidak adil. Tapi Sun Wukong tidak diam saja. Dia pun kali ini menendang tubuh dari tengkorak emas hingga membuatnya terpental. Tengkorak emas pun kembali akan melakukan serangan pada Sun Wukong. Dia mengubah tubuhnya menjadi tubuh durian. Dan tengkorak emas ini berkata,
bahwa kali ini malapetaka dunia bawah terjadi karena Sun Wukong, dan ini adalah hukuman yang akan diberikan tengkorak emas pada si Raja Kera. Tusukan tubuh durian dari tengkorak emas mampu dihindari oleh Sun Wukong dengan sangat mudah, dan tiba-tiba saja wajah dari tengkorak emas kali ini berubah menjadi sebuah cairan. Hal ini membuat Sun Wukong menjadi terkejut. Tidak hanya wajahnya saja, tapi seluruh tubuh dari tengkorak emas langsung berubah menjadi cairan yang mengurung Sun Wukong. Sun Wukong pun berusaha menghindar dari tempat itu, tapi dirinya tidak mampu karena sekarang dia sudah terkurung di dalam tubuh dari tengkorak emas. Tengkorak emas kembali berkata pada Sun Wukong, "Aku juga tidak akan menyerangmu kali ini jika kamu tidak membunuh Raja Dunia Bawah pada hari itu. Dan anggap saja hari ini adalah hukuman dari Raja Dunia Bawah yang telah kamu bunuh. Tahukah kamu Sun Wukong bahwa Raja Dunia Bawah bertanggung jawab atas lapisan dunia bawah ini, dan setelah kematiannya kekuatannya pun terus bertambah. Sekarang lapisan bawah dari alam baka ini semua dikendalikan olehnya. Dia telah menyusul Jiu Kuanyi dan dia adalah raja dari negeri ini. Kekacauan ini pun juga muncul dari dirinya. Biarkan aku membantu Raja Dunia Bawah untuk menumbangkan seluruh dunia." Sun Wukong yang sudah terkurung oleh tengkorak emas dirinya berkata dalam hati, "Orang ini ingin mengikisku sampai mati." Dan tengkorak emas masih lanjut mengatakan, "Sun Wukong, aku tahu bahwa kamu memiliki berbagai kemampuan, tapi sekarang kamu tidak akan bisa keluar dari kekuatanku, dan kekuatanmu akan menjadi milikku." Sun Wukong pun menjawab perkataan dari tengkorak emas, "Hei tengkorak emas, apakah kamu mencoba mengikisku? Hal ini terlalu kecil untuk dipandang rendah orang sepertimu." Tiba-tiba saja Sun Wukong menaikkan kekuatannya dan dia berhasil menghancurkan kurungan yang dilakukan oleh tengkorak emas. Tubuh tengkorak emas yang hancur berkeping-keping dan menjadi sebuah cairan kini muncrat kemana-mana, dan lagi-lagi tubuh dari tengkorak emas itu pun kembali pulih seperti semula. Dan tengkorak emas itu pun mengatakan pada Sun Wukong, "Hei Sun Wukong, kamu jangan banyak membuang energimu. Tidak bisakah kamu menyatu saja dengan diriku? Dan kali ini aku hanya akan menelan kamu dalam satu gigitan saja." Tengkorak emas pun membuka mulutnya lebar-lebar dan akan memakan Sun Wukong. Tapi Sun Wukong menahan mulut dari tengkorak emas menggunakan tongkat ruyinya. Lalu Sun Wukong pun mengatakan pada tengkorak emas, "Hei tengkorak emas, dengarkan baik-baik perkataanku ya. Aku bukan penyebab dari bencana ini, dan sama sekali itu bukan diriku." Tongkat emas dari Sun Wukong kali ini berubah menjadi panjang dan menembus kepala dari tengkorak emas. Dan Sun Wukong mengatakan, apakah kali ini tengkorak emas masih ingin melawannya? Tengkorak emas yang tidak menyerah, dirinya masih akan tetap menyerang Sun Wukong, dan hal itu masih sangat mudah ditangkis oleh Sun Wukong. Sun Wukong pun lalu melompat ke atas dari tengkorak emas, dan dia pun kali ini menggunakan tinjuannya yang langsung mengenai kepala dari tengkorak emas itu. Sambil meninjunya, Sun Wukong berkata, "Pukulan ini akan membersihkan dirimu." Tapi tiba-tiba saja tangan Sun Wukong yang melakukan pukulan dilahap oleh tengkorak emas, dan lagi-lagi Sun Wukong dengan sangat mudah melepaskan tangannya dari si tengkorak itu. Sun Wukong pun kali ini benar-benar marah. Dia pun mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk menghadapi tengkorak seperti dirinya. Sun Wukong yang sudah sangat marah, dia pun mengangkat tongkat ruyinya dan mengubah tongkat itu menjadi tongkat ruyi raksasa yang langsung memukul si tengkorak emas. Pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong itu mampu membelah kepala tengkorak emas menjadi dua. Dan saat ini tengkorak emas juga benar-benar tertekan oleh tongkat ruyi raksasa milik Sun Wukong. Melihat tengkorak emas yang sudah tidak berdaya, Sun Wukong masih saja tetap menekannya dengan tongkat ruyi raksasa miliknya. Pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong menggunakan tongkat ruyi raksasanya itu sungguh luar biasa, hingga menyebabkan sebuah kehancuran di mana-mana. Kemudian Baishi yang merasakan kekuatan itu, dirinya kini mengatakan, "Sangat mengejutkan. Siapa yang telah membuat kekacauan ini? Apakah itu adalah Sun Wukong?" Kakek Tudi juga berkata, "Tak kusangka Sun Wukong malah membuat keributan di tempat ini, karena ternyata pukulan tongkat ruyi raksasa milik Sun Wukong itu mampu menembus dari alam baka sampai ke dunia lapis 7. Bahkan Aosue juga merasakan kerusakan besar yang dilakukan oleh Sun Wukong. Aosue pun mengatakan berapa banyak lantai yang rusak.
Dan Dewa Rula yang merasakan kekuatan dari Sun Wukong, dia mengatakan 9 lantai telah rusak. Dan kali ini tongkat Ruyi Sun Wukong telah mencapai 10 lantai. Dan hanya tinggal sedikit saja tongkat Ruyi dari Sun Wukong ini akan mampu menembus dunia. Tiba-tiba saja sebuah tangan batu kini muncul dan mengatakan, "Cukuplah berbuat kekacauan." Dan kali ini tangan batu yang muncul itu langsung menahan tongkat Ruyi raksasa milik Sun Wukong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa tangan batu raksasa yang telah menahan pukulan tongkat Ruyi raksasa milik Sun Wukong ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas chapter 10. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini terlihatlah kepulan asap dengan 3 kepala naga. Dan di sana ada 3 sosok raja dari alam baka. Raja yang berambut hijau pun saat ini turun dan mendekati kepala naga yang sudah mati. Dan ternyata naga itu adalah binatang penjaga neraka terakhir. Dia adalah 3 naga putih yang saat ini sedang sekarat. 3 naga putih itu pun saat ini sudah tidak dapat berbuat apapun. Dan 3 raja alam baka ini, mereka juga langsung berdiskusi. Salah satu raja berjubah merah, ternyata dia adalah orang yang menemui Bailang dan memberikan roh singa pada tubuh Bailang. Dia bernama Raja Singa Bangluo. Raja Bangluo pun mengatakan bahwa saat ini arwah singanya telah berhasil masuk ke dalam camp dari Tang Sanzang dan akan membawa Tang Sanzang ke dunia lain. Bangluo pun kini bertanya pada seseorang di sampingnya. Dia mengatakan, "Saudara kedua, kamu kan juga telah memahami rahasia dari neraka." Dan orang di sampingnya itu kali ini menjawab perkataan dari Bangluo, "Jangan khawatir, berikan itu padaku." Yang ternyata dia adalah Raja Neraka bertangan 8. Kemudian seseorang berambut hijau pun menimpali perkataan mereka berdua. "Hei saudaraku, kita harus segera menyelesaikan hal ini. Dan kita harus melawan surga. Kali ini kita akan benar-benar mengguncang dan menghancurkan istana surga." Seseorang yang berambut hijau itu ternyata dia adalah Raja Kuil Putih Yasha. Raja Kuil Putih Yasha memiliki gelang ajaib yang ada di tangannya. Dan gelang itu pun berjumlah 4. Dengan gelang itu, Raja Kuil Putih Yasha akan berusaha untuk menghancurkan istana surga. Dan hanya dengan mengepalkan tangannya saja, Raja Kuil Putih Yasha dapat mengeluarkan sebuah petir yang langsung menghancurkan kepala dari naga yang sudah sekarat. Kemudian Raja Kuil Putih Yasha mengatakan, "Kali ini kita akan benar-benar menyelesaikannya. Kita akan melawan surga." Raja Bangluo pun menjawabnya, "Tenanglah, semuanya telah di bawah kendali kami." Dan Raja Tangan 8 juga mengatakan, "Tapi meskipun begitu, sekarang masih ada beberapa kekacauan yang telah dilakukan oleh monyet itu." Raja Kuil Putih Yasha menjawabnya, "Benar juga apa yang kau katakan. Serangan dari monyet itu dapat menghancurkan 10 lapisan neraka hanya dalam 1 pukulan." Dan Raja Bangluo berkata pada Raja Tangan 8, "Bukankah kamu memiliki 8 tangan? Monyet kecil ini pasti tidak akan bisa melawanmu." Raja Tangan 8 pun menjawabnya, "Apakah aku membutuhkan 8 tanganku hanya untuk membunuh seekor monyet? Karena 1 pukulan tanganku saja itu sudah cukup." Setelah berkata seperti itu, Raja Tangan 8 dia memukulkan tangannya ke langit yang langsung menembus lantai alam baka. Kita masuk ke penjelasan lebih dulu. Pada saat ini terlihatlah sebuah tali dengan api yang berada di ujungnya. Ternyata itu adalah tali kehidupan. Setiap nyala terang dari api berarti itu adalah sebuah kehidupan yang sehat. Semakin besar apinya, maka kesehatan orang itu juga semakin baik. Tapi nyala api yang melemah, itu menandakan bahwa seseorang akan segera mati. Dan api itu akan terus menyala sampai sumbunya habis. Ketika seseorang meninggal pada saat itu, abunya akan dimusnahkan. Kemudian sedikit cahaya juga akan menghilang. Dan bayangan aslinya pun juga ikut musnah. Kita kembali pada pukulan tangan yang dilakukan oleh Raja Tangan 8. Ternyata pukulan tangan itu berhasil menembus sampai lantai 11 alam baka yang langsung menahan pukulan dari Sun Wukong agar tongkat emas raksasa milik Sun Wukong ini tidak terus menghancurkan lantai alam baka sampai dasarnya. Akibat pukulan dilakukan oleh Raja Tangan 8, hal itu pun
membuat tongkat dari Sun Wukong ini terbelah menjadi dua, dan saat ini Sun Wukong pun terpental. Tongkat itu pun bisa kembali disatukan oleh Sun Wukong, dan Sun Wukong yang melihat tangan itu, dirinya kali ini mengatakan, untuk dapat mengalahkan pukulan tongkatku, itu pasti dilakukan oleh Raja Tangan Delapan. Sepertinya kekuatanmu lebih kuat dari yang kubayangkan. Tapi kali ini tiba-tiba saja keluar sebuah asap yang langsung berubah wujud. Sun Wukong yang melihat hal itu, dirinya kali ini mengatakan, apa itu? Dan ternyata asap-asap itu pun berubah menjadi seekor monyet. Sun Wukong kembali berkata, ternyata kalian adalah anak dan cucu monyet. Kalian mengingatkanku pada saat-saat diriku berbahagia di Gunung Huaguo tahun itu. Dan itu merupakan kenangan yang indah. Monyet-monyet yang terbentuk dari asap itu pun saat ini berlarian untuk menyerang Sun Wukong. Sun Wukong yang sudah waspada, dia pun mengangkat tongkatnya dan menghajar monyet itu sampai mereka hancur. Sambil menghajar itu Sun Wukong berteriak, kalian ingin mengalahkanku dengan trik seperti ini? Hal itu tidak akan bisa kalian lakukan. Berikan aku banyak monyet dan aku akan menghajarnya sampai hancur. Dan benar saja, pukulan brutal yang dilakukan oleh Sun Wukong itu menghancurkan para monyet asap. Kemudian Sun Wukong mengatakan, apakah hanya segini? Jika hanya begini saja, maka aku akan menghancurkan kalian sampai mati. Monyet-monyet yang kali ini sudah berubah menjadi asap. Mereka pun berkumpul kembali dan lalu membentuk sesuatu. Asap itu pun mulai berbicara pada Sun Wukong. Perasaan di hatimu, kamu pasti tahu yang terbaik. Dan apakah menurutmu hal ini adalah palsu? Kamu tidak dapat menahan diri karena kamu pasti akan merasakan bahwa yang kamu temui ini terasa begitu nyata, bukan? Dan kali ini asap itu pun berubah menjadi Shao Wuqing dan juga Subaji. Dan asap itu kembali berkata pada Sun Wukong, biarkan aku memberimu pengalaman pribadi yang mendalam dan benar yang bisa merasuk ke dalam hatimu. Melihat Subaji dan Shao Wuqing muncul di tempat itu, Sun Wukong menjadi terkejut. Tapi dia tidak akan menahan dirinya karena Sun Wukong tahu bahwa Subaji dan Shao Wuqing ini hanyalah sebuah bayangan. Dia pun mengangkat tongkatnya dan berteriak, menggunakan trik yang naif seperti ini, itu tidak bisa mengalahkanku. Bayangan dari Subaji pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, kakak, kamu kekanak-kanakan sekali. Kamu tidak akan bisa menipu dirimu sendiri. Dan kali ini Sun Wukong akan benar-benar menghancurkan bayangan dari Subaji. Subaji pun menjawabnya, apakah kamu akan benar-benar berhasil melakukan ini? Tapi tiba-tiba saja pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong berhenti begitu saja. Karena Sun Wukong merasakan bahwa Subaji dan Shao Wuqing ini begitu nyata di hadapannya. Akibat pukulan yang terhenti, kali ini Subaji dan Shao Wuqing kembali menghajar Sun Wukong. Sun Wukong yang mendapat pukulan telak di wajahnya oleh Subaji, dia mengatakan, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Perasaan ini sangat nyata dan mereka adalah saudaraku. Tapi apakah mungkin mereka adalah jiwa yang asli? Bayangan dari Shao Wuqing pun kali ini mengatakan, perasaan itu tidak boleh disamarkan karena kita memang berasal dari tubuh yang asli. Kemudian Sun Wukong kali ini melompat menghindari serangan yang dilakukan oleh Subaji dan Shao Wuqing sambil berkata, kalian hanya bayangan dari saudaraku. Subaji pun melirik ke arah Sun Wukong yang menghindar. Kemudian Shao Wuqing sambil menyerang Sun Wukong, dia mengatakan, setelah kematian maka jiwa akan pergi ke neraka. Tapi apakah kamu tahu kemana bayangan mereka akan pergi? Subaji pun juga mengatakan pada Sun Wukong, mereka semua akan ada di tempat ini dan akan berkumpul seperti diriku. Bayangan itu akan menyimpan semua kenangan hidup mereka. Jadi rasanya akan begitu baik dan terlihat nyata, kata Subaji. Sun Wukong terus saja menghindari serangan yang dilakukan oleh Subaji dan Shao Wuqing karena dia merasakan bahwa bayangan ini akan benar-benar membunuhnya. Sun Wukong yang saat ini berada di dekat sumbu kehidupan, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Dan sesuatu itu berhasil membuat Sun Wukong menjadi terkejut. Sun Wukong pun lalu melirik ke semua sumbu kehidupan yang ada di tempat itu.
Dan dia pun kali ini menemukan sumbu kehidupan dari Biksu Tong. Cahaya dari sumbu Biksu Tong itu terlihat melemah. Sun Wukong mengatakan bahwa sumbu yang redup itu akan segera mati. Dan saat ini kehidupan dari gurunya sedang sekarat. Sun Wukong tidak akan membiarkan gurunya mati saat ini juga. Dirinya pun mengatakan, "Untuk guruku, apa yang masih aku ragukan saat ini? Yang disebut bayangan ini tidak nyata dan kalian berhentilah. Aku akan membunuh kalian dan akan menghancurkan kalian kali ini juga," teriak Sun Wukong sambil mengangkat tongkatnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan benar-benar bisa menghancurkan bayangan dari Subaji dan Shaoqing yang terlihat nyata bagi dirinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Cok. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.